Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para asatidzah dan juga ustadzat, para alim ulama dan juga tokoh masyarakat setempat dan juga segala atau seluruh pengurus masjid dan majelis az-zikra dan juga pengurus yayasan beserta jajarannya. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita, sehingganya kita ini Allah hadirkan dalam bulan suci Ramadan. Berbicara tentang bulan suci Ramadan, ini adalah bulan yang tidak mungkin dapat dilepaskan dengan yang namanya masjid. Maka dalam ayatnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebenarnya puasa yang akan memberikan ketakwaan kepada siapa-siapa yang menjalankannya, puasa yang akan memberikan manfaat kepada siapa-siapa yang menyempurnakannya. Ini Allah berikan kepada mereka-mereka yang hatinya ada iman. Maka dalam awal ayat Allah memanggil, bukan ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, bukan ya ayyuhal anbiya, wahai segenap para nabi, melainkan yang Allah Subhanahu wa taala seru adalah mereka-mereka yang memiliki iman pada Allah dan Rasulnya. Maka itu mereka-mereka lah yang menjalankan bulan suci Ramadan dalam kondisi imannya murni, dalam kondisi imannya baik, dalam kondisi imannya sempurna kepada Allah. Mereka lah yang nanti akan mendapatkan natijah yang di akhir ayat dikatakan la'allakum tattaqun, dia mendapatkan ketakwaan. Kalau orang sudah punya ketakwaan dalam hati, meskipun gunung menghimpitnya, maka tidak ada kegelisahan dalam hatinya. Sesuai dengan Allah, apa yang Allah sabdakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa yang namanya kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang Allah cintai, mereka tidak mengenal yang namanya ketakutan, mereka tidak mengenal yang namanya kecemasan. Yang mereka rasakan adalah kebahagiaan dan kebahagiaan. Siapa mereka? Allah lanjutkan, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka-mereka yang memiliki keimanan kepada Allah dan Rasulnya, serta yakin kepada janji Allah dan Rasulnya dan adanya hari kebangkitan. Wa kanu yattaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapatkan iman kalau kita jauh dari masjid? Sedangkan yang Allah terangkan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang mampu, kata Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid Allah bukan dengan memegahkan bangunannya saja, bukan hanya sekedar mengisi kotak-kotak infaknya saja, melainkan juga dia meluangkan waktunya untuk membuat amal ibadah dalam masjid di luar salat 5 waktu. Inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman yang mampu memakmurkan masjid Allah dengan amal ibadah, baik amal ibadah yang bersifat fardu maupun sunnah. Maka dengan ayat ini Rasul Muhammad SAW mengatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Nabi katakan, kalau kalian melihat, mengetahui, menyaksikan ada orang-orang yang senantiasa pulang pergi ke masjid, untuk apa? Dia buat amal ibadah di rumahnya dan juga di masjid. Di samping dia meluangkan waktunya untuk sibuk di dalam pekerjaan mereka masing-masing, mereka juga menyisihkan waktunya untuk menyibukkan, meramaikan masjid dalam bentuk ibadah. Maka orang yang seperti ini, kata Rasul, fashhadu lahu bil iman, saksikan, deklarasikan, beritahu kepada semua orang bahwa orang inilah orang yang beriman. Maka tidak ada cerita atau juga rumus kalau bulan suci Ramadan tiba, maka karena sibuk berbuka maka kita nggak usah sholat ke masjid. Justru Ramadan ini
adalah momentum yang luar biasa lekatnya antara satu orang manusia, hamba Allah yang beriman dengan yang namanya masjid. Ramadanlah yang menjadi pelekat antara seseorang dengan masjid. Begitu hebatnya peranan masjid, begitu istimewanya masjid, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap diri kita untuk memakai pakaian yang terbaik manakala mau datang ke masjid. Semakin mulianya tempat, maka pasti yang kita kenakan adalah pakaian yang paling terbaik. Tidaklah mungkin tatkala kita melangkahkan kaki hendak ke pasar, maka kita berpakaian dengan pakaian saat kita melangkah hendak ke istana negara. Apa sebabnya? Karena yang namanya istana negara bukanlah tempat sembarangan, tempat yang luar biasa istimewanya, tempat yang luar biasa spesialnya, yang hanya bisa didatangi oleh mereka-mereka yang spesial dan mereka-mereka istimewa. Saking istimewanya, bahkan dari luar negeri yang datang bukanlah setiap mereka-mereka yang biasa-biasa saja, melainkan mereka-mereka juga yang punya kedudukan tinggi di luar negeri. Barulah mereka bisa mendatangi istana negara. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk berpakaian, berbusana, berhias dengan perhiasan yang baik tatkala mau masuk ke dalam istana negara. Allah tidak menganjurkan kita untuk berpakaian yang rapih, meskipun itu sudah menjadi satu hal yang maklum. Tapi Allah tidak menyebutkan dalam ayat Al-Quran, memerintahkan kita untuk berpakaian yang rapih manakala kita hendak mengunjungi istana-istana negara. Tapi Allah perintahkan setiap diri kita untuk berpakaian yang rapih, berpakaian yang paling bagus, berbusana, berhias yang paling indah tatkala mau masuk ke dalam masjid. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah perintahkan. Sebagai bentuk apa? Memberikan pecutan agar setiap manusia sadar bahwa masjid adalah tempat yang paling istimewa. Kalau seandainya hari ini orang bisa berbangga betul rasanya masuk ke dalam istana, masuk dalam kerajaan, harusnya tatkala dia masuk ke dalam masjid, perasaannya jauh lebih bangga, perasaannya jauh lebih bahagia karena dia masuk ke dalam istananya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mereka-mereka yang bisa berkesempatan meluangkan waktu untuk masjid, inilah orang-orang yang dijamin oleh Rasul Muhammad SAW akan hidup dalam kondisi bahagia, baik di dunia sampai nanti masuk surga tanpa hisab. Bahkan melangkah ke masjid, belum lagi masuk ke masjid, melangkah ke masjid saja mendapatkan manfaat dan faedah yang luar biasa. Kata Nabi SAW, satu orang melangkahkan kakinya ke masjid untuk ibadah, sholat dan lain sebagainya, maka setiap satu langkah akan berbuah gugurnya satu buah dosa. Satu langkah lagi langkahkan, maka akan berbuah tingginya derajatnya satu derajat. Begitu hebatnya masjid, sampai-sampai Rasul Muhammad SAW ketika beliau hijrah meninggalkan kota Makkah mendatangi kota Madinah, yang beliau sudah mengetahui bahwa dia akan bermukim di sana, bahwa nantinya Allah wafatkan beliau di sana. Tapi yang pertama kali beliau bangun bukanlah rumah tempat singgah dan tinggal beliau. Yang beliau bangun bukanlah rumah sakit untuk nantinya mengobati luka-luka sahabat atau luka beliau. Tapi justru yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Dan masjid yang sangat amat sederhana, bukan sebagaimana masjid-masjid kita pada hari ini, beratapkan pelepah kurma yang berefek kalau siang mataharinya terik, maka semua yang ada dalamnya merasakan sengatannya matahari, begitu panasnya menyengat tubuh mereka. Seandainya hari hujan, maka siapa-siapa yang ada dalam masjid, mereka akan kebasahan karena sebab tertimpa air hujan. Kemudian alasnya bukanlah permadani, melainkan hanya hamparan-hamparan pasir. Tapi dalam masjid tersebut ada amal ibadah 24 jam setiap harinya. Kapanpun kita masuk ke dalam Masjid An-Nabawi, kapanpun kita masuk ke Masjidil Haram, maka pasti ada orang yang membaca Al-Quran,
Ketika orang itu selesai membaca Al-Quran, akan ada lagi yang membaca Al-Quran. Dan inilah rutinitas ibadah yang tidak putus selama 24 jam. Maka itu, apa yang terjadi dengan adanya orang-orang meluangkan waktunya untuk masjid, dengan adanya masjid yang hidup amal ibadah selama 24 jam. Madinah yang dahulu namanya Yathrib, kota yang penuh dengan bala bencana, kota yang penuh dengan kesialan, maka berubah menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang memancarkan cahaya sampai-sampai mereka-mereka yang tinggal di negara-negara yang jauh sana, karena sebab ada masjid yang hidup amal agama, hidup ibadah 24 jam, maka mereka-mereka pun mendapatkan hidayah. Romawi dan Persia, dua negara yang sangat amat besar, memegang peran penting dalam peradaban dan juga kemakmuran dunia, dapat ditaklukkan oleh siapa? Oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya yang mereka semua ahli masjid. Maka itu, seandainya kita menjauhkan diri dari masjid, maka akan terjadi bencana silih berganti. Kita lihat bagaimana pom bensin banyak yang buka 24 jam. Apa yang terjadi? Hidup kita berjalan dengan mudah. Seandainya dia membatasi bukanya, hanya buka setengah hari saja, maka akan terjadi apa? Kesulitan hidup. Begitu juga dengan toko-toko minimarket. Mereka buka tokonya 24 jam lamanya. Setiap hari tidak mengenal yang namanya tutup. Apa yang terjadi? Kemudahan hidup kita dapatkan untuk mendapatkan barang-barang dengan mudah. Kapanpun kita butuhkan, kita bisa pergi ke toko ini dan toko itu karena buka 24 jam. Tapi hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang-barang yang disediakan oleh minimarket, barang-barang yang disediakan oleh pom-pom bensin, ini tidak akan mungkin kita bawa manakala ruh telah berpisah dengan jasad kita. Kalau kita lihat toko-toko yang tadi yang menyediakan barang-barang fana saja bisa memberikan manfaat luar biasa, apalagi dengan adanya masjid di tengah-tengah kita yang hidup amal ibadah selama 24 jam lamanya, maka pasti keberkahan, kebahagiaan, keharmonisan hidup akan didapatkan oleh siapa-siapa yang tinggal di sekitar masjid. Dan ini adalah janji Allah dan janji Rasulnya. Maka itu Nabi SAW mengatakan, al-ghudu wa rahatu ilal masjid minal jihadi fi sabilillah. Melangkahkan kaki kamu ke masjid dalam rangka ibadah, maka itu seumpama kamu sedang melangkahkan kakimu untuk jihad fi sabilillah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghidangkan makanan dari surga bagi siapa-siapa yang meluangkan waktunya untuk masjid. Man ghada ilal masjid, kata Nabi SAW, siapa yang pagi hari sudah melangkah ke masjid, awraha atau petang hari, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah, Allah akan siapkan, Allah akan hidangkan hidangan dari surga untuk orang yang memakmurkan masjid. Kullama ghada awraha, setiap mereka berangkat ke masjid pagi atau siang hari. Maka itu kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya Masjid Az-Zikra di tengah-tengah kita adalah anugerah yang luar biasa untuk kita umat Islam di Indonesia dan juga umat Islam di luar Indonesia. Maka kita bersyukur betul mendapatkan Az-Zikra sebagai hadiah istimewa, hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka syukur tidak sekedar hanya diungkapkan lewat lisan. Maka syukur tidak hanya sekedar diungkapkan lewat jari jemari, melainkan syukur harus menggunakan apa yang kita miliki untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan syukur terhadap masjid yang hari ini telah menampung kita. Dengan cara apa? Di samping kita menginfakkan sebagian harta kita, maka juga setiap kita harus menginfakkan sebagian waktu kita untuk ikut program-program yang telah ada di dalam masjid ini. Di sini subhanallah, dari mulai pagi, siang sampai nanti malam hari terus ada kegiatan. Maka jangan sampai sudah tinggal dekat masjid, sudah berada di lingkungan masjid, kita tidak duduk dalam kegiatan masjid. Maka ini adalah kerugian yang luar biasa.
Banyak betul mereka-mereka yang ada di luar-luar pulau Jawa, mendengar nama Az-Zikra, melihat nama Az-Zikra, hatinya sangat amat rindu, ingin datang ke sini, ingin bersujud di tempat kita yang hari ini sedang menampung kita. Tapi Allah belum menakdirkan mereka datang ke sini. Maka kita-kita yang sudah berada di lingkungan sini, kita-kita yang sudah mudah datang ke masjid ini, maka marilah sama-sama kita syukuri nikmat ini. Dengan apa? Dengan kita meluangkan waktu untuk beribadah dan mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah yang telah disediakan di masjid ini. Dan masjid adalah salah satu faktor yang paling besar untuk menentukan peradaban bagi satu bangsa, pendidikan bagi anak-anak, dan juga keharmonisan hidup manusia. Maka itu cahaya yang terang benderang akan memancar dari masjid-masjid yang ada amal ibadah, sebagaimana bintang-bintang memancarkan cahayanya sampai bisa dilihat oleh penduduk muka bumi ini. Nabi SAW mengatakan, al-masajidu buyutullahi fil ard, masjid-masjid adalah rumah Allah di atas muka bumi ini. Tudhi'u li ahli sama, dia akan memberikan cahaya pantulan untuk penduduk langit. Kama tudhi'un nujumus sama li ahli ardi, sebagaimana bintang-bintang yang ada di langit memberikan cahaya kepada mereka-mereka yang tinggal di bumi. Maka sudah kita buat amal ibadah dalam masjid, satu hal lagi harus kita perhatikan, juga kita jadikan rumah kita mengadopsi kegiatan-kegiatan dalam masjid. Maka pada zaman Rasul Muhammad SAW, seluruh rumah-rumah kaum muslimin mengadopsi amal-amal masjid ke dalam rumah mereka masing-masing. Di masjid ada orang membaca Al-Quran, maka di rumah pun juga banyak orang yang baca Al-Quran. Di masjid ada orang yang melaksanakan sholat sunnah atau juga sholat fardu, maka di rumah ada perempuan-perempuan yang melaksanakan sholat fardu, dan laki dan juga perempuan melaksanakan sholat sunnah. Sehingga keberkahan muncul dari langit maupun dari bumi. Berkah apa? Berkah adanya masjid dan juga amalannya di tengah-tengah kita. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan diri kita dan juga harta kita untuk membahagiakan Allah dan Rasulnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.